答えは死ぬだ。なんでわかるの？3、1。次も死ぬだ。よし。Selamat datang di Alice in Borderland. Kali ini cerita akan berpusat pada Ryohei Arisu, seorang gamer pengangguran yang jadi beban keluarga. Hari ini, seperti biasa Arisu bermain game sendirian di kamarnya. Adiknya masuk dan mempertanyakan ketidakhadiran kakaknya di interview kerjanya kali ini. Sang adik yang sudah bosan dan capek berkata bahwa kali ini adalah yang terakhir ayahnya mereka membantu Arisu untuk mencari pekerjaan. もう就職の手助けはしないってさ、すねかじりで。 Arisu tidak menghiraukan perkataan adiknya itu. Tetapi kemudian, adiknya berkata bahwa Arisu adalah seorang parasit di rumah ini. Arisu yang merasa kesal memutuskan untuk pergi. Tapi sebelum dia keluar, dia memandangi foto ibunya. これはマシだったのにな。 Ayahnya sedang bersiap untuk bekerja. Melihat Arisu yang akan pergi, dia meminta Arisu untuk tidak menghalangi adiknya. Sempat terjadi keheningan antara mereka berdua. Tapi kemudian, Arisu melanjutkan langkahnya untuk keluar dari rumah ini. Saat berjalan, Arisu mengirim pesan kepada dua sahabatnya, yaitu Chota dan Karube. Dan di sisi lain, Karube sedang mesra berciuman dengan seorang wanita yang ternyata merupakan pacar dari bosnya sendiri. Si bos datang dan mereka refleks berhenti. Si bos bertingkah dengan normal, tapi kemudian dia menghantam Karube dengan bogem mentahnya. Si bos melancarkan pukulannya lagi, tetapi kali ini Karube berhasil bertahan dan balik memukulnya sampai jatuh dan tepar. Kini adegan beralih pada Chota yang baru keluar dari ATM untuk mengambil uang yang akan diberikan pada ibunya. Chota ingin agar sekarang jadi terakhir kalinya dia memberi ibunya uang. Tapi tentu saja ibunya tidak mau dong. Ibunya mulai berbicara omong kosong tentang kejahatan yang memenuhi kota ini dan ingin membersihkannya. Chota yang frustasi langsung mengiyakan permintaan ibunya dan berjalan pergi. Arisu masih berjalan. Karena tak ada yang membalas, ia membuka game Rubik digital dan mulai memainkannya dengan mahir. Bahkan tanpa melihat cuy. Kemudian, akhirnya Karube membalas dan memberi kabar kalau dia dipecat. Dan Chota juga berkata kalau sekarang dia bolos dari pekerjaannya. Mereka memutuskan untuk berkumpul dan minum amer bersama-sama. Hari ini adalah hari yang buruk bagi mereka bertiga. Arisu sampai duluan di tengah-tengah Shibuya. Lalu beberapa saat kemudian, Chota dan Karube tiba. Mereka saling mengobrol dan membahas pub mana yang akan mereka datangi. Chota membayangkan tentang invasi zombie di Shibuya. Arisu menanggapi bahwa yang akan bertahan mestinya Karube karena dia jago berkelahi. Tetapi Karube justru menjawab kalau yang akan bertahan adalah Arisu sendiri. Di tengah basa-basi itu, Karube tiba-tiba berkata agar Arisu berhenti bergaul dengan mereka dan menjalani hidup yang normal. Arisu dan Chota menertawakannya, tetapi tampaknya Karube serius tentang hal ini. Hah? Karube membuang rokoknya. Kemudian tiba-tiba dia menggendong Arisu di pundaknya. Arisu digiring ke tengah-tengah lautan manusia. Awalnya dia enggan, tapi kemudian ia pun merasakan sensasi menyenangkan saat berada di atas. Mereka tertawa bersama, berjalan-jalan di tengah hiruk-pikuknya Shibuya. Saking tenggelamnya dengan kesenangan, mereka tidak menyadari kalau mereka tengah berada di jalur lalu lintas kendaraan. Mobil-mobil yang berlalu lalang mengelaksoni mereka, bahkan ada yang sampai saling tubruk. Polisi datang, Arisu dan kawan-kawannya lekas kabur dan masuk ke toilet umum untuk bersembunyi. Mereka membisu dan saling mengobrol lewat chat. Lalu tiba-tiba ada yang menggedor-gedor pintu toilet.
Sesaat setelah suara gedoran hilang, tiba-tiba lampu padam. Arisu keluar untuk memeriksa sekitar. Namun toilet yang barusan diisi oleh beberapa orang tiba-tiba menjadi sepi. Arisu lanjut berjalan, disusul oleh Shota dan Karube di belakangnya. Mereka melihat-lihat ke sekitar, tetapi bangunan yang barusan ramai sekarang menjadi sepi tak berpenghuni. Mereka bertiga melangkah keluar, dan pemandangan di hadapan mereka benar-benar kosong. Tak ada satupun manusia yang berjalan, dan kendaraan pun hanya diam di tengah jalan. Dengan ini, Alice in Borderland episode pertama resmi dimulai. Karube dan Shota pergi ke tempat mereka bekerja, dan mereka sama-sama tak menemukan keberadaan manusia. Arisu berjalan di tengah-tengah kota. Dia berteriak tapi tak ada satupun yang menjawabnya. Mereka bertiga kembali berkumpul, menyampaikan keadaan tempat yang mereka kunjungi. Hasilnya nihil, mereka pun duduk di tengah jalan hingga malam pun tiba. Arisu dan Shota saling bercanda. Mereka menganggap kalau situasi sekarang cukup menyenangkan dan menikmatinya. 会社行かなくていいし Karube kurang setuju, tapi lagi-lagi Arisu dan Shota hanya menertawakan kata-katanya. Di tengah bercandaan mereka, tiba-tiba layar gedung di depan mereka menyala. Tertera pemberitahuan bahwa sebuah game akan dimulai beberapa saat lagi. Lalu, layar tersebut memberi petunjuk arah di mana game tersebut akan dilaksanakan. Arisu dan kawan-kawan menoleh ke arah yang ditunjuk, dan di ujung sana ada cahaya merah yang terang. Arisu, Shota, dan Karube berlari ke arah cahaya tersebut. Hingga pada akhirnya mereka pun sampai ke sebuah bangunan yang bernama Gedung GM. Mereka pun masuk, kemudian berjalan perlahan-lahan melewati lorong dan menemukan HP yang berjejer di atas meja. Dan di bawahnya ada tulisan 1 per orang. Arisu dan 2 sahabatnya mengambil HP masing-masing, dan saat dinyalakan, HP tersebut melakukan pengenalan wajah. Setelahnya, muncul pemberitahuan untuk menunggu game dimulai. Waktu yang tersisa adalah 2 menit. Arisu bertanya-tanya, dan tiba-tiba seorang wanita kantoran muncul. Karube bertanya kemana orang-orang pergi, tetapi wanita itu hanya berjalan menghampiri mereka. Kemudian, mengambil name tag Shota dan melemparkannya. Name tag tersebut tiba-tiba tertembak laser hingga berlubang. Kemudian si wanita kantoran menjelaskan bahwa mereka tidak bisa kembali setelah melewati perbatasan dan harus ikut permainan. Arisu memeriksa laser tersebut. Lalu kemudian peserta baru yang merupakan seorang murid SMA muncul. Murid tersebut berjalan menghampiri mereka, dan untungnya laser tersebut tidak menyala saat dimasuki. Setelah semua peserta mengambil HP, pendaftaran pun ditutup. Game dimulai. Kali ini namanya adalah hidup atau mati. Dan tingkat kesulitannya adalah 3 keriting. Kok tingkat kesulitannya kayak gitu ya? Ya nggak tahu, gue jarang main kartu gitu. Aturannya adalah mereka harus memilih pintu yang benar sesuai waktu yang ditentukan. Kemudian, syarat untuk menang adalah harus keluar dari gedung ini sesuai batas waktu yang ditentukan juga. Lalu mereka berlima masuk ke sebuah ruangan yang terdapat 2 pintu di dalamnya. Yang satu pintu kehidupan, yang satu pintu kematian dengan gambar tengkorak. Shota merekam ruangan dengan HP-nya. Lalu si murid SMA berkata kalau dia ingin pulang. Shota menenangkannya. Kemudian mereka berdiskusi harus memilih pintu yang mana. Arisu bertanya pada si wanita kantoran yang mengetahui tentang game ini. Dan dia menjawab kalau mereka harus membuka pintu hidup. Arisu bertanya alasannya, tapi wanita tersebut tidak memberi jawaban yang spesifik.
Chota mencium sesuatu, lalu tiba-tiba asap keluar dari lantai. Waktu tinggal tersisa 30 detik dan mereka mulai panik. Karena waktu semakin berkurang, si murid SMA langsung berlari membuka pintu hidup. Mereka yang tersisa kaget. Si wanita kantor bergegas masuk ke pintu mati dan menyelamatkan diri, disusul oleh Arisu dan sahabatnya. Di ruangan ini, waktu yang diberikan adalah 1 menit 50 detik. Arisu dan kawan-kawannya masih tidak percaya kalau si murid SMA benar-benar mati. Arisu menyalahkan si wanita kantoran, tetapi dia beralasan mereka akan mati kalau dia tidak melakukannya. 時間内に犠牲者を選ぶゲームよ。犠牲者したあんたが次はになると思うけど。そんなこと言ってる自分が Chota muntah di belakang, sementara mereka bertiga masih berdebat tentang siapa yang akan membuka pintu selanjutnya. Karena tak kunjung ada jawaban, Arisu memberanikan diri untuk maju. Karube sempat mencegahnya, tetapi Arisu tetap bersikeras dan mulai memegang gagang pintu mati. 開けてやるよ ほら。 Selang beberapa detik, Arisu masih belum membukanya. Pada akhirnya, dia melepaskan gagang tersebut dan menyerah. Waktu tersisa 20 detik, dan Karube memberanikan diri untuk maju dan membuka pintu hidup. Dan untungnya, dia selamat cuy. Setelah yang lainnya menyusul masuk, ronde selanjutnya pun dimulai. Batas waktunya semakin menipis. Sesuai kesepakatan sebelumnya, sekarang giliran wanita kantoran yang membuka. Karube menyeretnya ke pintu hidup, tetapi wanita tersebut menolak. Karube menghela nafas, kemudian bertanya apakah Arisu punya ide. Arisu juga kebingungan dan berkata bahwa ini bukanlah game. Karube mencoba meyakinkannya, tetapi Arisu masih saja enggan berpikir. お前がドアを開けろ開けるなんか手はねえか俺がいくら考えても分かんねえパズルゲームいつしかねえアリス Karube mulai naik pitam, berkata kalau Arisu hanya bisa bermain game sementara dia selalu bekerja keras. Arisu membalas Karube dengan mengatakan kalau dia juga hanya bisa memukuli orang, dan akhirnya Karube menghajarnya. それ関係ねえだろてめえだって殴る僕だどうしたアリス無謀兄さん Setelah dihajar, tiba-tiba Arisu kepikiran sesuatu. Waktu tersisa 30 detik. Arisu berdiri dan kemudian memikirkan sesuatu. Hingga berakhir pada kesimpulan kalau jawaban ruangan kali ini adalah mati. Waktu tersisa 10 detik dan Arisu dengan yakin membuka pintu tersebut dan ternyata jawabannya benar. 本当に死ぬでいいのか Arisu bangkit dan mulai melakukan perhitungan sesuai dengan petunjuk yang dia lihat sebelum game dimulai. Dia meminta alat tulis. Wanita kantor dan Chota memberikannya pulpen dan secari kertas. Arisu mulai menggambar denah ruangan dan menjelaskan teka-teki di permainan ini. 1、2、3エレベーター脇にあった正方形のビルに正方形の部屋は作るこの部屋とこの部屋はアウトやっぱり間違いない Setelah jawaban didapat, Arisu langsung bergegas membuka pintu mati dan mereka pun selamat. この図の通り行けば Setelah memasuki ruangan, Arisu yang sudah mendapat jawaban langsung memilih pintu mati dan ternyata jawabannya benar lagi. Arisu, Karube, dan Chota kegirangan. Kemudian mereka pun langsung membuka pintu hidup dan berhasil masuk ke ruangan selanjutnya. Tapi ternyata sesuatu yang tak terduga mereka hadapi. Ruangan ini sama sekali tidak ada pintu di depannya, dan letaknya sekarang berada di samping. Arisu menggambar lagi denahnya, dan dia sadar kalau ada yang terlewat. Chota dan yang lainnya hampir membuka pintu mati, tapi Arisu dengan segera menghentikan mereka. Arisu kembali berpikir keras layaknya orang cerdas. Bahkan gue gak bisa jelasin ulang saking cerdasnya dia gitu kan. だとしたら死んじゃう。ねえじゃ開けらんねえだろ動画撮ってたろ
Intinya ya, Arisu kemudian meminta Chota untuk menunjukkan video yang dia rekam di awal. Dia menonton video tersebut dengan seksama, dan saat video menunjukkan adegan murid SMA membuka pintu, dia melihat bahwa tembok di depan pintu ruangan tersebut juga buntu. Tersisa 10 detik. Arisu berkata bahwa ruangan ini bentuknya bukan persegi dan ada ruangan di balik pintu hidup. Di detik-detik terakhir, mereka langsung bergegas menuju pintu tersebut. Chota yang keluar paling akhir terbakar kakinya dan Karube lekas memadamkannya. Batas waktu hanya 10 detik. Wanita kantoran hampir membuka pintu hidup, tapi Arisu mencegahnya dan membuka pintu mati. Dan ternyata jawabannya benar, cuy. Mereka semua berhasil selamat dan game pun berhasil dimenangkan. Tetapi, luka bakar di kaki Chota tampak cukup parah. Si wanita kantor melihat ada sesuatu di atas meja kecil, dan dia pun menghampirinya. Di situ, ada sebuah kartu 3 keriting, sama seperti tingkat kesulitan yang diberitahu di awal permainan. HP mereka menyala, dan muncul notifikasi bahwa mereka mendapat visa 3 hari. Tiba-tiba, muncul seorang pria kantoran yang tangannya terluka. Dia menyatakan kalau dia mundur dari permainan dan berkata bahwa permainan ini tak berujung berapa kali pun mereka menyelesaikannya. Visanya berakhir hari ini. Tiba-tiba, laser merah pun muncul dan membunuhnya seketika. Si wanita kantor menjelaskan kalau visa mereka habis, maka mereka akan mati. Dan kalau tak ingin mati, maka mereka harus terus bermain. Arisu menatap ke angkasa, dan kemudian muncul laser-laser merah di seluruh pelosok kota. Di kejauhan, seorang wanita yang cantik jelita memandangi fenomena tersebut. Dan episode pertama pun berakhir, cuy.